Salam, selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita akan mulai ibadah keluarga. Karena itu kita akan masuk di dalam doa untuk memulai ibadah keluarga kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan terima kasih kami memiliki Allah yang baik, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, dan Allah selalu menuntun kami. Sejak pagi, siang sampai sore ini kami boleh melakukan kesibukan kami, pekerjaan dan aktivitas kami. Semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami boleh bertumbuh di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan, mendengarkan suara firman-Mu. Itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, siapkan hati dan pikiran kami semua umat-Mu yang hadir dan yang akan mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati setiap bibit-bibit firman yang disampaikan sebentar Tuhan, sehingga seberapa apa yang hamba sampaikan bukan karena kemampuan dan persiapan hamba, tapi oleh karena kuat kuasa Roh Kudus yang dapat memimpin hamba untuk hamba menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga setiap umat-Mu yang mendengar, mereka diberkati, mereka ditolong, mereka dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Sehingga dalam hidup ini, meskipun kesudutan dunia sekarang ini, tetapi kami tetap ada di dalam Tuhan, kami tetap bersama dengan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada satu sukacita dan damai sejahtera senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan memulai ibadah kami akan mendengarkan suara-Mu Bapa. Berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sore hari ini terambil di dalam perjanjian baru, yaitu pertama Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-34. Sekali lagi, pertama Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian bunyinya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu mengkhianatkan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur di atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jikalau kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikianlah jauh firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus menyertainya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat mula-mula di Korintus, mereka punya tradisi bahwa setiap pertemuan atau jamuan atau persekutuan, mereka mendahului dengan suatu jamuan kasih, yang seperti sedia kalanya kita lakukan di gereja sana. Setiap bulan, akhir bulan kita melakukan jamuan kasih. Jadi jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu, mereka mengadakan mula-mula ibadah seperti itu. Dan yang disebutkan di dalam jamuan kasih adalah yang sebut mereka panggil itu disebut dengan agape. Agape artinya persekutuan kasih atau jamuan kasih. Jamuan kasih ini bersifat gerejawi, bukan bersifat sosial, sehingga semua orang bisa mengambil baginya, tidak. Tapi bersifat gerejawi atau religius, sehingga semua orang bisa berpartisipasi di dalam persekutuan itu. Mereka mendahului dan makan bersama. Tapi di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 22, di sini Rasul Paulus ada sedikit marah terhadap rasul-rasul pada waktu itu, karena mereka mengadakan satu perjamuan, dan perjamuan kasih itu mereka tidak memikirkan teman-temannya atau orang-orang yang lain. Ada yang makan duluan, ada yang makan terakhir, ada yang lapar sampai ada yang mabuk, karena sangkingnya mengikuti persekutuan itu sehingga mereka lapar dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam ayat 17 di sini Rasul Paulus sampai begitu marah dalam peraturan-peraturan yang berikut. Aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Berarti tanda bahwa Rasul Paulus marah terhadap rasul-rasul atau saudara-saudara yang ada di Korintus pada waktu itu. Karena di dalam melaksanakan jamuan kasih ini tidak semua mendapat bagian. Ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Sehingga di dalam ayat yang berikut di sana Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, apabila kita mau datang untuk mengikuti satu persekutuan atau perjamuan, maka alangkah baiknya makan dulu di rumah baru datang. Tetapi ada yang tidak mengikuti cara dan jalan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Bahkan ada yang makan di tengah-tengah banyak orang, sehingga memperlihatkan bahwa ingin memalukan orang-orang pada waktu itu, ingin memalukan rasul-rasul pada waktu itu, ingin memalukan orang yang tidak mampu pada waktu itu. Karena mereka merasa mampu, mereka bawa makanan, makan sendiri, tidak pernah mengundang teman-teman atau saudara yang ada pada waktu itu. Sehingga ini timbul amarah daripada Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus selalu mengingatkan kepada saudara-saudaranya, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat yang memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, karena perbuatan hanya ingin terpecah belah dalam satu persekutuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari sore hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita supaya segala sesuatu milik kita atau hak kita, mari kita
memberi bersama-sama, secara bersama-sama, secara mengadakan satu persekutuan dengan baik, sehingga semua merasakan apa yang dapat kita rasakan bersama. Sehingga itu diwujudkan bahwa ada perhatian, ada belas kasihan, ada persatuan dan kesatuan di dalam satu persekutuan dengan jemaat. Itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Karena apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus terhadap Rasul Paulus ingin meningkatkan itu untuk menyampaikan itu kepada jemaat di Korintus supaya semua harus secara bersama-sama. Kita tidak boleh mengandalkan bahwa kita mampu, ini tidak mampu, kita bisa bawa makanan, ada yang tidak bisa bawa makanan, ingin seakan-akan memalukan orang-orang yang lain atau saudara-saudara yang lain. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, roti melambangkan tubuh Kristus yang ingin mempersatukan kita dalam satu persekutuan dengan Kristus. Kemudian di ayat yang berikut katakan bahwa demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, di sini anggur memperumpamakan bahwa itulah darah Kristus yang ingin mempersatukan orang percaya, supaya orang percaya selalu percaya, selalu bersatu di dalam kasih Kristus. Tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain atau A dengan B. Tetapi mari kita bersekutu bersama-sama memuliakan Tuhan Bapa kita di surga. Kemudian yang berikut, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudaraku yang terkasih, kita melihat bahwa peraturan kita di jemaat IPTL atau di Hosana, biasanya kalau mau perjamuan, sebelum perjamuan minggu pertama itu minggu persiapan. Kenapa membuat minggu persiapan? Supaya semua umatnya yang mau ambil bagian dalam perjamuan harus menyiapkan diri, hati dan pikiran dan kelakuannya untuk masuk di dalam meja perjamuan kudus. Itu yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada 2000 tahun yang lalu. Ini pun masih terjadi dalam kalangan kita orang Protestan. Karena itu Bapak Ibu Saudara konsentrasi, mengapa sampai kita mau ikut perjamuan harus ada persiapan dulu? Maksudnya supaya kita tidak membuat pelanggaran dosa, tidak membuat dosa dan kesalahan untuk menantang Tuhan. Sehingga ketika kita masuk dalam perjamuan, benar-benar kita menikmati hadirat Tuhan. Baik roti menjadi tubuh Kristus dan anggur adalah merupakan darah Kristus yang tercurah bagi setiap orang percaya kepadanya. Karena itu saudaraku yang terkasih, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Maksudnya supaya bahwa ketika di dalam aturan gereja atau aturan religius, bahwa kalau peraturan yang diterapkan kita harus mentaati itu. Kita harus tertib terhadap aturan itu. Karena itu dikehendaki Tuhan. Contoh misalnya, kalau orang belum menikah gereja, mereka masih kumpul-kumpul tanpa menikah gereja, itu artinya mereka tidak bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan sampai saat ini di seluruh dunia umat Protestan masih melakukan hal itu. Karena apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sore hari ini mengingatkan kita sampai dengan sekarang ini. Sebagai mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, benar-benar kita harus taat, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, baru kita ambil bagian dalam perjamuan kudus itu, sehingga bisa dapat memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, karena itu barang siapa makan dan minum tanpa mengikuti tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena itu kalau siapa yang melanggar, maka dia akan mendapat hukuman dirinya sendiri. Karena sudah diatur dalam satu aturan berorientasi. Tuhan pun juga atur. Rasul Paulus juga menyampaikan ada aturan khusus untuk jemaat di Korintus pada waktu itu. Dia hanya menyurat kepada saudara-saudara yang ada di Korintus pada waktu itu. Kalau kita tetap buka. Setiap 1 tahun kita ada 3 kali perjamuan kudus. Karena itu kita perlu taat. Bagi saudara-saudara yang ada di dalam persoalan hidup, ada dalam masalah rumah tangga, tolong bereskan, selesaikan itu masalah, sehingga setiap perjamuan kita ambil bagian di dalamnya untuk menikmati hadirat Tuhan lewat persekutuan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, itu tandanya didikan supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudaraku yang terkasih, ini indah sekali.
Di sini dia memperjelaskan bahwa kita dihukum itu bukan karena hukuman, tetapi kita dididik untuk kita tidak akan binasa dengan dunia. Karena dunia itu datang menghancurkan orang, datang membinasakan orang, membawa orang jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika kita ada di dalam Kristus, kita memperoleh keselamatan. Lalu kalau kita tidak pernah menikmati persekutuan dengan Tuhan, kita tidak pernah menikmati perjamuan kudus, bagaimana kita bisa menerima atau mentaatkan perintah Tuhan? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat 32 sangat jelas, supaya kita tidak bersama-sama dengan dunia. Karena kita ada dunia, tapi kita beda dengan dunia. Amin. Kita tidak sama dengan dunia. Kita orang percaya, orang dalam kebenaran dengan Allah. Kita beda dengan dunia. Kemudian berikut, karena itu saudara-saudaraku, jikalau kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Di sini Rasul Paulus mengingatkan lagi kepada kita bahwa ketika kita ingin makan bersama, kita ingin tahu keluarga ini berapa orang, siapa yang sudah makan, siapa yang belum makan, supaya kita ketinggalan, kita tidak ada yang lapar, tidak ada yang kenyang sendiri, tidak ada yang lapar sampai dengan mabuk, kata firman Tuhan. Tapi mari kita saling mengingatkan satu yang lain. Kita juga ingin diselamatkan semua keluarga. Bukan saya sendiri yang diselamatkan, bukan istri saya yang diselamatkan, tapi istri, anak, semua keluarga diselamatkan karena kita menerima hadirat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Rasul Paulus masih mengingatkan lagi kepada saudara-saudaranya yang ada di Korintus, termasuk saya dan saudara pada sore hari ini, sehingga kita perlu menikmati kekuatan kuasa Allah untuk menjadi makanan rohani bagi tubuh dan roh kita, bagi jasmani kita, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Dan bukan kita sendiri nikmati hadirat Tuhan, mari kita mempersembahkan, mari kita memberi kepada orang lain, supaya orang lain juga dapat menikmati makanan rohani itu. Mereka dipulihkan, dikuatkan, mereka diselamatkan seperti saudara dan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang ada di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena kami sudah membaca bagian firman Tuhan. Kami sudah dapat menguraikan satu persatu Tuhan dalam pembacaan ini Tuhan. Tapi terkadang kami tidak mampu untuk dapat mengerti dan dapat menyampaikan ini kepada orang lain. Oleh sebab itu kami butuh Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami, pakai kami, urapi kami, sehingga dimanapun kami pergi dan kami berada, kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk kami bisa menjadi saksi untuk menyampaikan firman Tuhan pada orang lain, sehingga kita selalu dekat dengan satu persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Kita mendapat satu persekutuan kasih di hadapan Tuhan, sehingga persekutuan itu boleh terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan suara-Mu. Tetap Tuhan pakai kami yang mendengar dan yang menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kemanapun kami pergi dan kami berada, kami tetap menyaksikan kasih-Mu kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.